Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi atau sore, sahabat-sahabat Brid semuanya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang inovasi. Nah, cuma yang akan kita bahas hari ini adalah tentang inovasi yang berkelanjutan. Kenapa sih harus inovasi yang berkelanjutan? Emang ada apa kalau misalnya tidak berkelanjutan? Atau yang bagaimana sih inovasi yang berkelanjutan itu? Dan apakah itu penting sekarang? Gitu? Nah, pertama kita bahas dulu, apa sih itu inovasi yang berkelanjutan? Inovasi yang berkelanjutan itu adalah inovasi yang memberikan dampak positif atau memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, environment, atau society, atau masyarakat sekitar, atau humanity, atau kehidupan manusia. Gitu. Nah, kenapa sih penting eh, yang sustainable seperti ini? Kenapa sih misalkan nggak ya kita buat inovasi-inovasi aja gitu? Nggak melihat ke dampak yang akan ditimbulkan. Oke, secara jangka pendek mungkin itu inovasi itu tidak bermasalah. Tapi ketika kita lihat dalam jangka panjang, ketika kita tidak melakukan inovasi yang berkelanjutan, itu akan berdampak buruk terhadap bisnis atau misalkan eh, inovasi yang kita lakukan. Nah, kenapa sih ini penting? Karena sekarang itu orang sudah tidak hanya melihat ke profit oriented, tapi udah mulai mementingkan apa namanya environment oriented atau misalkan humanity oriented dan lain-lain. Kita lihat sekarang sudah ada Paris Agreement yang membahas tentang global warming. Kemudian kita lihat di jalanan kota-kota besar kita sudah banyak mobil listrik yang lalu lalang. Kemudian bahkan yang dekat dengan kita mungkin yang kita sering lakukan, kita belanja ke supermarket sudah tidak ada lagi misalkan plastik yang sekali pakai, tapi harus menggunakan keranjang yang bisa digunakan untuk beberapa kali. Atau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah banyak orang yang mulai concern menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang organik dan menghindari hal-hal yang misalkan berbahan pengawet dan lain-lain. Bahkan dalam teknologi itu sendiri, misalkan sekarang AI pun ketika muncul ChatGPT, banyak orang yang menandatangani kesepakatan untuk menghentikan sementara penelitian AI karena mereka punya apa namanya prediksi bahwa ini akan berdampak buruk terhadap kemanusiaan itu. Jadi mereka ingin ini dihentikan dulu sampai mereka benar-benar memahami bahwa teknologi itu tidak memiliki dampak yang sangat buruk atau yang buruk terhadap kemanusiaan sekarang ini. Oke, jadi kita mulai bahas mungkin bagaimana sih inovasi yang berkelanjutan itu dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan. Oke, mungkin kita langsung buka script. Nah, kalau kita lihat hari ini, kita mungkin bertanya-tanya gitu, apa sih pentingnya inovasi yang berkelanjutan terhadap bisnis tuh? Emang kalau tidak berkelanjutan nggak bisa, atau misalkan nggak mm, eh, berdampak terhadap bisnis. Tentu saja kalau kita melihat dengan kacamata jangka pendek, apapun inovasinya, meskipun tidak melihat terhadap dampaknya terhadap lingkungan ataupun misalkan terhadap society, itu tetap menguntungkan. Tapi ketika kita melihat spend waktunya panjang atau misalkan jangka panjang, itu akan berdampak buruk terhadap bisnis yang sedang kita lakukan. Ah, emang selama ini kalau misalkan inovasi itu tidak berkelanjutan, apa sih akibatnya? Selama ini kita sudah mengalami beberapa produk dari hasil inovasi yang tidak berkelanjutan, dampaknya sangat buruk terhadap lingkungan dan masyarakat kita. Contohnya, ini ada beberapa contoh dampak buruk inovasi terhadap kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Yang pertama, kita mengalami yang namanya emisi gas rumah kaca. Nah, ini terutama industri teknologi yang terkait dengan transportasi, manufaktur, atau mungkin bahkan peternakan yang sekarang itu menimbulkan apa namanya menyumbangkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau metana. Itu peternakan biasanya masalah metana dan nitrogen oksida. Nah,
Emisi-emisi ini yang sekarang menyebabkan tingginya pemanasan global dan perubahan iklim ya, yang sekarang banyak digembar-gemborkan oleh masyarakat dunia, bahkan ada pajak karbon dan lain-lain itu. Ini akibat dari inovasi yang telah dilakukan yang tidak sustainable. Nah, kemudian yang kedua, itu bisa berakibat juga terhadap penggunaan sumber daya yang tinggi, nah, atau yang berlebihan. Contohnya ketika melakukan produksi atau pengoperasian mesin atau misalkan pembuangan dari limbah teknologinya, itu sering memerlukan konsumsi sumber daya alam yang besar, seperti bahan baku misalkan, atau penggunaan air, atau energi lainnya. Nah, contohnya adalah eh, penggunaan air saja, misalkan untuk industri manufaktur atau yang lainnya. Ketika ini dilakukan secara berlebihan, ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya air di suatu daerah. Bahkan ini bisa menurunkan kualitas air dan menyebabkan kelangkaan air yang mungkin di beberapa daerah sudah langka gitu sebelumnya. Nah, kemudian yang mungkin kita tidak sadari adalah limbah elektronik. Kita sering menggunakan elektronik pada kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita punya gadget kita lebih dari satu, kita punya televisi, kita punya microwave, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya peralatan-peralatan elektronik ini biasanya dia tergantung dengan tren. Misalkan HP aja kita mungkin setahun sekali sudah ganti. Nah, barang-barang elektronik yang sekarang didesain memiliki siklus hidup yang pendek, ini sering menjadi limbah elektronik yang berbahaya. Kenapa? Karena ini sangat beracun dan sulit didaur ulang dengan benar. Ya, ini bisa menimbulkan pencemaran terhadap tanah dan air. Makanya beberapa perusahaan elektronik atau bahkan produk lainnya sekarang kan sudah mulai mendesain peralatannya dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang mungkin nanti bisa didaur ulang dengan baik. Ini juga termasuk mobil listrik ya. Ketika kita membicarakan mobil listrik, maka kita akan membicarakan tentang bagian besar dari mobil listrik itu yang kita sebut dengan baterai. Baterai litium itu limbahnya mau kemana tuh? Itu kan tidak selamanya, bisa bisa jadi hanya 8 tahun mereka sudah harus ganti gitu baterainya. Nah, itu menjadi limbah elektronik juga. Nah, kemudian yang sering kita hadapi sekarang ini adalah penggundulan hutan dan habitat. Nah, kita tahu sendiri mau bangun pabrik, mau bikin peternakan, mau bikin pertanian, perkebunan, ini pasti akan melakukan penggundulan hutan dan habitat lainnya, terutama untuk mengambil bahan baku untuk produksi ya, seperti kayu, logam, mineral, bahkan mungkin pertambangan seperti di mana itu Freeport dan lain-lain. Ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem bahkan keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Nah, kalau tadi kita bilang limbah elektronik, sebenarnya ada efek samping lain dari elektronik yang kita gunakan. Nah, contohnya misalkan penggunaan ponsel dan WiFi. Ini ada efek dari radiasi elektromagnetik. Nah, ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Belum lagi efek-efek lainnya yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik lainnya, misalkan penggunaan cat kimia, atau misalkan mungkin barang bukan elektronik ya, misalkan penggunaan catnya, penggunaan lemnya, dan lain-lain itu juga akan mempengaruhi kesehatan manusia ya. Nah, kemudian ini yang sampai dari dulu sampai sekarang, ini adalah penggunaan energi fosil. Nah, industri-industri sekarang yang melibatkan inovasi di dalamnya masih bergantung sebagian besar terhadap energi fosil. Meskipun sekarang sudah banyak yang menggunakan eh, teknologi terbarukan seperti solar cell dan lain-lain, tapi itu porsinya masih jauh sangat kecil dibandingkan penggunaan energi fosil yang digunakan sekarang. Nah, ini kan kita tahu sendiri bahwa penyebab utama dari emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim yang terjadi sekarang adalah akibat dari penggunaan energi fosil. Nah, kemudian ini juga yang sering kita mungkin abaikan ya. Jadi inovasi-inovasi yang dihasilkan itu bisa merubah pola konsumsi dari masyarakat, dari manusia ya. Dia bisa mengadopsi gaya hidup yang berlebihan, konsumsi yang berlebihan, yang menyebabkan banyak apa namanya penggunaan sumber daya yang berlebihan, penggunaan apa namanya eh, pertanian dan lain-lain yang berlebihan, bahkan limbah menghasilkan limbah yang berlebihan terhadap dan memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan. Jadi ini beberapa
apa contoh dari contoh buruk ya dari inovasi yang tidak berkelanjutan. Nah, sekarang kalau misalkan kita bisa membuat inovasi yang berkelanjutan, apa sih untungnya buat kita atau buat perusahaan gitu ya, atau buat bisnis gitu ya? Yang pertama, pastinya ketika kita menggunakan atau melakukan inovasi berkelanjutan dalam bisnis kita, itu akan menciptakan keunggulan kompetitif dalam bisnis yang dengan menghasilkan produk-produk, layanan, atau proses yang lebih baik. Mungkin lebih efisien, lebih ramah lingkungan dibandingkan pesaing. Dan ini akan memberikan atau mempertahankan pangsa pasar dan memberikan hal yang menarik bagi pelanggan dan memperkuat posisi kita di industri yang kita lakukan ya, atau yang kita geluti gitu. Karena kita sudah masuk ke dalam inovasi yang berkelanjutan. Ini akan menimbulkan keunggulan kompetitif. Yang kedua, ini juga bisa menghasilkan efisiensi operasional. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena misalkan dengan inovasi berkelanjutan, kita bisa menggunakan atau menghemat energi yang digunakan, mengurangi limbah yang dihasilkan, dan bisa mengoptimalkan rantai pasok atau supply chain yang kita lakukan dalam bisnis. Nah, intinya dari sini kita dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas dari bisnis kita. Nah, yang ketiga ini memberikan efek positif bagi pelanggan itu. Pelanggan akan lebih puas. Kenapa? Karena produk dan layanan kita itu memberikan nilai lebih bagi pelanggan yang mulai melihat dampak positifnya terhadap lingkungan dan kemanusiaan atau masyarakat. Otomatis ini akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap bisnis yang kita lakukan. Kemudian bisnis berkelanjutan bisa membuka pasar baru gitu. Nah, contohnya misalkan tadi ya, ketika kita berpindah dari penggunaan bahan bakar fosil ke bahan bakar misalkan eh, hemat apa namanya bahan bakar terbarukan, itu akan menimbulkan membuka pasar-pasar baru yang mungkin akan dilirik oleh pelanggan kita gitu. Kenapa? Karena eh, ketika kita men-switch dari satu bisnis yang lama, misalkan mobil listrik lah ya, mobil listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Sekarang orang sudah mulai berpindah mencari mobil-mobil mobil yang berbahan bakar fosil. Sekarang orang sudah berpindah ke yang hybrid. Sekarang orang udah mulai melirik dan banyak mulai apa namanya akan membeli mobil-mobil yang berbahan bakar listrik gitu. Artinya itu membuka ceruk pasar baru atau bahkan bisa menarik ceruk pasar yang misalkan sebelumnya dikuasai oleh kompetitor. Nah, kemudian inovasi berkelanjutan juga bisa memitigasi risiko. Kenapa? Karena inovasi berkelanjutan akan bisa memprediksi apa risiko-risiko yang akan dihadapi di masa depan. Nah, contohnya seperti perubahan regulasi tentang lingkungan, fluktuasi harga sumber daya, atau mungkin pergeseran preferensi konsumen tadi. Konsumen yang sekarang sudah tidak lagi mengkonsumsi bahan-bahan yang ada pengawetnya misalkan, atau konsumen yang sekarang sudah mulai mencari penghematan dengan menggunakan mobil listrik. Yang punya juga apa namanya eh, responsibility terhadap lingkungan misalkan. Nah, dengan adanya solusi berkelanjutan ini, bisnis dapat mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang paling penting terutama ini dapat meningkatkan reputasi dan citra bisnis kita di mata konsumen atau di mata pelanggan kita. Karena apa? Karena dengan inovasi berkelanjutan ini yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, pasti akan meningkatkan kepercayaan terhadap semua stakeholder, konsumen, investor, bahkan mitra bisnis. Nah, bahkan sekarang mungkin kita sudah tahu sendiri, orang sudah mulai menghindari bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Bahkan mereka sudah menjauhi ya. Bahkan kalau misalkan ada
kasus yang terkait dengan perusahaan yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, itu pasti akan mempengaruhi harga sahamnya gitu kalau dari ini ya, dari sisi investasi. Kemudian yang pasti ini akan membantu kita untuk terhadap kepatuhan terhadap regulasi ya. Kenapa? Karena dengan mengadopsi inovasi berkelanjutan ini, bisnis kita dapat memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan standar lingkungan yang mungkin semakin hari akan semakin ketat ya. Sekarang sudah ada pajak karbon, sudah ada rencana zero emission di tahun 2060 atau zero carbon ya. Nah, kepatuhan terhadap peraturan ini dapat menghindari bisnis dari potensi sanksi dan masalah hukum di masa yang akan datang ketika mungkin masalah-masalah isu-isu pencemaran lingkungan ini akan menjadi concern utama dari pemerintah. Nah, yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan sendiri akan mendorong inovasi lebih lanjut ya. Nah, karena inovasi itu kan merupakan siklus ya, siklus positif di mana bisnis bisa terus mendorong inovasi lebih lanjut, kemudian memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Nah, dengan mengarah pada misalkan penemuan teknologi dan solusi baru yang lebih baik gitu. Nah, tentu saja ini akan mendorong inovasi baru, bagaimana caranya eh, memberikan value atau misalkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, hanya saja untuk mengimplementasikan inovasi berkelanjutan itu kita pasti menghadapi beberapa tantangan. Pertama, tantangan internal. Tantangan internal yang pertama adalah budaya organisasi ya, atau culture ya. Nah, ketika kita membicarakan tentang budaya organisasi yang tidak mendukung terhadap inovasi berkelanjutan, maka eh, kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, di mana karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan berpartisipasi atau dilibatkan dalam proses inovasi. Jadi, culture yang mempertahankan status quo itu harus kita pecah gitu. Nah, dengan menciptakan budaya baru, dengan berpikiran terbuka, kemudian eh, kreatif, dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya adalah keterbatasan sumber daya. Nah, soalnya kenapa? Soalnya inovasi berkelanjutan seringkali memerlukan investasi yang cukup besar dalam bidang teknologi, pelatihan, bahkan mungkin proses bisnis yang existing ya. Nah, jika perusahaan misalkan menghadapi keterbatasan sumber daya ini, terutama finansial dan teknis, ini akan menjadi hambatan yang terbesar untuk mengadopsi inovasi berkelanjutan dalam bisnis. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan model bisnis. Karena apa? Inovasi berkelanjutan ini memerlukan perubahan dalam model bisnis yang sudah ada ya. Jadi mengubah cara bisnis beroperasi dan mencari pendekatan yang lain yang lebih menantang dan mungkin lebih berisiko ya. Terutama jika perubahan itu melibatkan risiko dan mempengaruhi profitabilitas bisnis jangka pendek. Nah, pasti dia akan ada tantangan-tantangan tersendiri dalam perubahan model bisnis. Nah, yang keempat bisa jadi adalah regulasi dan kepatuhan terhadap hukum ya. Jadi biasanya regulasi yang kompleks, ada berbagai peraturan yang beragam terkait dengan implementasi inovasi di lapangan. Nah, perusahaan perlu memahami dan mematuhi regulasi yang mungkin berbeda-beda di setiap tempat ketika kita akan mengimplementasikan inovasi yang akan kita lakukan. Nah, yang berikutnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman. Ini basic atau ini masalah umum di individu ya. Jadi beberapa perusahaan mungkin sebelumnya sepenuhnya menyadari itu bahwa manfaat dan inovasi berkelanjutan itu sangat penting dan bermanfaat. Cuma masalahnya pemahaman eh, dan kesadaran tentang masalah lingkungan dan sosial serta misalkan potensi dan manfaat inovasi berkelanjutan di karyawan, di stakeholder, di pemangku kebijakan itu masih rendah. Nah, ini juga yang harus dibangun. Nah, kemudian mungkin banyak juga ya, ini mungkin tidak hanya terkait dengan inovasi berkelanjutan, tapi di semua inovasi atau change management pasti ada
orang-orang yang resisten terhadap perubahan ya. Eh, Mungkin beberapa orang akan merasa enggan atau takut ya ketika melihat ada perubahan itu. Dan perubahan dalam cara mereka yang bekerja sebelumnya yang sudah nyaman atau dalam berbisnis sebelumnya yang sudah profit, apakah dengan inovasi berkelanjutan itu mereka akan tetap profit dan lain-lain, itu juga menjadi tantangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah cara kita mengukur dan mengevaluasi dari inovasi berkelanjutan juga bisa menjadi tantangan. Kenapa? Karena mungkin metrik yang kita gunakan untuk mengukur inovasi ini lebih rumit dibandingkan metrik finansial dan yang tradisional gitu kan. Mungkin perusahaan perlu mengembangkan metode lain yang lebih efektif untuk mengukur sukses tidaknya dari inovasi berkelanjutan ini. Oke, by the way, ada manfaat, ada tantangan. Nah, sekarang gimana sih caranya kita menjalankan inovasi berkelanjutan itu? Bagaimana cara kita menyeimbangkan manfaat ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dalam inovasi bisnis kita? Bagaimana supaya kita tetap bisa menghasilkan revenue, tapi tetap juga memberikan value positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah identifikasi peluang win-to-win-nya. Nah, di sini cari peluang inovasi yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus. Nah, misalkan mengembangkan produk yang ramah lingkungan, yang lebih efisien secara energi, dan dapat mengurangi biaya operasional perusahaan sambil mengurangi dampak lingkungan juga. Jadi cari misalkan peluang-peluang inovasi, baik itu di produk, di bisnis prosesnya, atau di yang lainnya, input-output, atau misalkan prosesnya, yang bisa menghasilkan eh, efisiensi, keuntungan, tapi tetap menjaga lingkungan dan masyarakat. Nah, yang kedua, libatkan semua stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk karyawan, konsumen, pemasok, dan mungkin masyarakat lokal dalam proses inovasi, akan membantu kita memahami kebutuhan dan harapan mereka. Jadi, customer need-nya kita dapat. Nah, dengan memahami perspektif mereka, nah, tentu saja kita dalam bisnis bisa menciptakan inovasi yang lebih relevan dan berdampak positif. Nah, kemudian yang ketiga, selalu evaluasi dampak lingkungan dan sosial ketika kita berinovasi. Jadi, lakukan analisis dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh untuk mengidentifikasi area di mana bisnis dapat memberikan kontribusi yang positif. Gitu. Kemudian, fokuskan pada solusi yang dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan nilai bagi masyarakat. Jadi, cari nih, kira-kira ada nggak solusi kita yang bisa mengurangi dampak negatif yang mungkin tercipta dari inovasi itu, dan kita tingkatkan solusinya sehingga bisa memberikan nilai bagi masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selalu pertimbangkan siklus hidup produk gitu. Nah, kalau selama proses inovasi, ini kita benar-benar harus mempertimbangkan siklus hidup dari produk dan sumber daya yang kita gunakan hingga masalah outputnya atau pembuangannya gitu atau limbahnya. Identifikasi cara untuk memperpanjang umur pakai produk yang kita hasilkan misalkan. Bagaimana supaya produk itu dapat didaur ulang dan bagaimana supaya misalkan limbah yang dihasilkan semakin kecil, otomatis ini akan mendorong efisiensi dalam proses kita menghasilkan produk dalam bisnis kita itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah coba kita kembangkan yang model bisnis yang berkelanjutan ya. Nah, pertimbangkan untuk mengadopsi misalkan model bisnis yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi yang sirkuler gitu. Sirkuler itu eh, misalkan itu pada pola konsumsi masyarakat atau pelanggan kita yang mengurangi kebutuhan untuk produk sekali pakai misalkan. Nah, bagaimana kita menciptakan proses bisnis yang berkelanjutan atau model bisnis yang berkelanjutan ya. Kemudian lakukan kolaborasi dengan mitra eksternal. Nah, berkolaborasi dengan mitra eksternal seperti organisasi nirlaba contohnya atau pemerintah yang memiliki
tujuan tentang keberlanjutan yang sama dengan yang kita miliki gitu. Nah, kerjasama ini dapat memperkuat upaya inovasi yang berkelanjutan dan memberikan kita ke sumber daya tambahan gitu. Jadi pastikan kita misalkan bermitra dengan eh, organisasi organisasi nirlaba atau misalkan government, baik baik itu government maupun non government gitu. Kemudian komunikasikan nilainya gitu. Nah, komunikasikan selalu manfaat dari manfaat baik itu manfaat sosial, ekonomi dari inovasi berkelanjutan kepada semua stakeholder, kepada pelanggan, kepada karyawan, kepada investor, dan jelaskan bagaimana produk atau layanan kita berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Nah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan nilai merek dari perusahaan yang kita miliki gitu. Nah, dan yang terakhir, selalu tinjau dan evaluasi secara berkala. Tinjau dan evaluasi dampak inovasi berkelanjutan yang kita lakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan sosial dan lingkungan yang kita harapkan itu tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis. Nah, ini yang harus kita cari sebenarnya indikatornya, pengukurannya seperti apa gitu. Jadi kita tetap memperhitungkan secara finansial perusahaan juga tetap memperhitungkan terhadap dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, dengan mengadopsi strategi-strategi ini, contohnya, bisnis diharapkan dapat mencapai ini keseimbangan antara dampak ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Dan jika bisnis itu bisa mewadahi semuanya, ini akan menjadi bisnis yang infinite game, seperti yang disebutkan oleh Simon Sinek. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini mengenai inovasi tentang inovasi yang berkelanjutan. Mungkin kita ketemu di kesempatan yang lain membahas topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.